Halo sob, bertemu lagi bersama Insan Gading, insan yang kuat berusaha untuk keluar dari kemiskinan struktural, apalagi buat kamu yang generasi sandwich. Oke, kenali resiko ketika kamu memberi hutang kepada saudara, entah itu saudara kandung, adik kakak, ataupun ke saudara seperti tante, om, dan sebagainya. Kalau ke orang tua di sini nggak ada hutang ya, jadi nggak ada hutang apapun ke orang tua. Jadi kalau misalkan orang tuamu sampai bilang, nak pinjam duit dulu, itu kamu sungguh terlalu. Walaupun kamu generasi sandwich, tapi jangan pernah kamu sekalipun berhutang dengan orang tua atau memberi hutang kepada orang tua. Sudah kewajiban kamu memberi sebagian rezekimu untuk kedua orang tuamu. Oke, apa aja nih resiko ketika kamu memberi hutang kepada saudara? Ambil misal saudara kandung ya, kakak ataupun adik, entah itu sudah berkeluarga ataupun belum, kamu selaku generasi sandwich pasti bakal ngalamin ini. Kenali 3 hutang jenis yang boleh kamu berikan. Ada 3 jenis hutang yang bisa kamu kasih ke orang lain. Pertama, hutang untuk makan. Wajib bagi kamu memberi makan, bukan memberi makan, wajib kamu. Pertama, hutang untuk makan. Jadi siapapun, entah itu saudara, tetangga, ataupun nggak kamu kenal sekalipun, ketika hutang kepada kamu, walaupun kamu generasi sandwich sekalipun, dan hutang itu diperuntukkan untuk makan, menyambung hidup, wajib kamu berikan. Kalau untuk itu, ya kalau dikembalikan ya alhamdulillah, kalau ikhlas bagus, tapi ya namanya hutang piutang, dikembalikan lah ya. Itu hutang untuk makan, kasih aja siapapun, gak mesti saudara. Kedua, hutang karena terdesak. Hutang terdesak itu misal biaya berobat, terus misalkan uangnya belum dikirim tapi ternyata kebutuhannya saat ini juga hari ini gitu, dan benar-benar dikirim ya, bukan karena drama, pasti pernah ngalami. Terus hutang untuk pendidikan. Nah kalau pendidikan nggak apa-apa, kakak kamu, adik kamu yang udah berkeluarga dan anaknya mau pendidikan dan pinjam duit ke kamu, nggak apa-apa, kasih aja. Dan resiko yang bakal kamu terima ketika saudara kamu berhutang nggak kembali. Jangan harap uang itu kembali, karena ketika berharap kembali itu adalah awal dari perpecahan di lingkup keluarga kamu. Baik itu mau kandung, seakrab apapun, kalau kamu berharap kembali ngasih pinjaman hutang ke saudaramu, itu titik awal percecokan. Karena mayoritas ketika kita udah ngasih nih ke saudara itu mikirnya, dia kan kerjanya udah enak, dia kan ada duitnya lah, nantar aja, atau bahkan gak terpikir sama sekali. Apa kamu pernah ngalami kayak gini? Pasti pernah. Generasi sandwich udah hal biasa banget, karena siklus hutang piutang itu di generasi sandwich udah biasa ya. Sebenarnya kalau misalkan hutang untuk 3 hal tadi itu nggak masalah, itu oke-oke aja. Tapi seringkali hutangnya itu satu buat bayar angsuran, entah itu kredit motor, angsuran di bank, ataupun hal-hal lain. Atau kadang ada yang pinjam duit buat beli lemari, beli kebutuhan yang sebenarnya nggak butuh. Kalau yang kayak gitu nggak usah dikasih, karena bakal banyak drama. Jadi kamu fokus, daripada keuanganmu terganggu, kamu udah konsisten nih nabung, nggak tanya udah nabung. Karena aku tahu buat generasi sandwich nabung itu tidaklah mudah. Nabung 100.000, 200, 500, terkumpul 1 juta itu luar biasa. Terkumpul 3 juta, 4 juta, 5 juta, udah ada duit, dipinjem sama tetangga, dipinjem sama saudara. Kita udah nahan-nahan, nggak beli ini itu,
begitu udah ada duit dipinjem dan nggak balik. Jadi buat kamu kalau selain 3 tadi, sebenarnya kalaupun nggak dipinjemin itu sah-sah saja. Selama 3 tadi ya, selain buat makan, menyambung hidup, buat pendidikan dan kebutuhan terdesak. Selain itu sebenarnya antara sunnah dan ya nggak apa-apa ya, mau dikasih ya nggak apa-apa, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kalau misalkan saudara kamu itu berkata-kata yang tidak senonoh, mengata-ngatain, itu indikator nggak bakal dibalikin. Kalau orang yang hutang piutangnya itu lancar dan bertanggung jawab, ketika izin pinjam uang dan nggak dikasih, pasti dia bisa memahami. Tapi ketika dia mau pinjam duit, terus kita kok belum bisa bantu, dan dia ngata-ngatain kamu yang katanya sombong, mentang-mentang udah punya kerjaan enak, lupa sama saudara dan sebagainya, ngata-ngatain, fix nggak balik duit kamu. Bisa dipastiin 95% nggak balik orang yang kayak gitu tuh. Dan bersyukurlah, mending nggak usah dipinjemin. Karena memang kalau orang yang emang dasarnya baik itu, kalau memang kita belum bisa bantu, dia bisa memahami. Dia bisa memahami kamu punya kebutuhan lain, kamu punya perencanaan lain. Kalaupun kamu punya tabungan itu mau dipakai buat hal yang lebih penting, orang baik bisa memahami situasi itu. Jadi buat kamu yang generasi sandwich, nih, kalau ada siklus keluarga yang mau pinjam duit, pastikan kalau kamu bisa ikhlas, pinjemin nggak Pak. Artinya kalau dipulangin ya alhamdulillah, enggak kamu udah ikhlas. Makanya ketika ada saudara kamu itu mau pinjem duit, pastikan kamu dana itu dana santai. Dalam artian, kalaupun ini aku kasihin nggak dibalikin, it's okay. Bantu sesuai kamu mau bantu aja gitu. Kalaupun kamu belum bisa bantu, bilang aja baik-baik, maaf belum bisa bantu. Kalau dia baik-baik, bisa ngerti. Cek aja pengalaman kamu. Dan karena apa? Karena kalau misalkan kamu, saudara kamu nih ya, misal saudara kandung atau tante, om atau apapun, yang namanya kemiskinan struktural itu artinya kan secara 1 generasi 2 generasi itu memang lingkupnya memiliki kemiskinan yang secara terstruktur dari nenek, orang tua ke kamu gitu. Dan kebetulan kamu punya privilege yang bagus, bisa titik awal cikal bakal generasi yang bisa bangkit membesarkan nama keluarga besar kamu. Baru kamu tumbuh, nih ya pengalaman ya buat kamu semua. Jadi ketika kamu berada dalam lingkungan kemiskinan struktural, kemudian kamu bekerja keras, belajar dengan gigih, bekerja dengan ulet tekun, dan kamu punya pekerjaan yang sedikit layak lah, seenggaknya UMR ataupun punya pekerjaan yang lebih baik, pasti kamu bakal diburu buat tempat pinjaman. Entah itu teman, saudara, tetangga, dan semboyan orang-orang yang indikator gak mulangin, dia bakal berkata, sombong sekarang, mentang-mentang udah kerja enak, duitnya udah banyak, lupa sama kawan, lupa sama saudara, gak mau bantu, gak inget dulu dibantu begini. Orang yang suka ngata-ngatain kayak gitu tuh gak usah didengerin, biarin aja. Itu indikator kalau kamu pinjemin bablas duit kamu. Kamu yang ngumpulin 100, 200 sampai 1 juta, 5 juta, kamu tahan-tahan, punya dana darurat, begitu udah ngumpul, udah ada, orang mau minjem dan gak dibalikin, gimana perasaan kamu? Yang ada kamu berada dalam siklus kemiskinan struktural terus-menerus. Makanya orang kaya itu salah satu indikatornya adalah berani berkata tidak. Kecuali untuk 3 jenis hutang tadi ya, untuk makan, untuk pendidikan, dan untuk kebutuhan mendesak. Itu nggak bisa diganggu gugat, kamu wajib menolong. Tapi selain itu dibantu bagus, enggak juga nggak apa-apa. Ini demi buat kamu
yang lagi berjuang buat keluar dari kemiskinan struktural. Apalagi buat kami yang generasi sandwich. Kamu harus punya tabungan. Kamu ketika udah punya tabungan, kamu harus belajar mengembangkan uang yang udah ada biar tambah banyak uangnya. Entah itu buat bisnis, diinvestasikan atau gimana. Pokoknya kamu mesti belajar sedikit demi sedikit. Punyanya 100.000, mulailah dari 100.000, mulai dari 1 juta, mulai dari 5 juta, mulai dari 20 juta. Itulah yang dilakukan orang kaya. Mau kamu duitnya dikit atau banyak, kalau kamu memang bermindset kaya, kamu bisa menahan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kamu bisa menyimpan uang 10 juta selama 1 tahun, nggak tergoda buat beli ini itu, artinya kamu bisa mempertahankan kekayaanmu. Begitu juga ketika kamu nanti punya uang ratusan juta, miliaran rupiah, kamu nggak tergoda. Kamu bisa menyimpan dan mengamankan, bahkan mengembangkan uang yang kamu miliki. Karena kalau memang baru punya dikit aja kamu udah tergoda, baru dapat 1 juta, mikir beli apa ya, besok gajian 3 juta, beli apa aja ya, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, angsuran ini, angsuran itu, kredit ini, check out ini, check out itu, habis lagi, nunggu 1 bulan lagi. Siklus kayak gitu nggak kerasa, nanti nggak kerasa sampai pensiun, kamu udah nggak kuat buat bekerja, kamu bingung, akhirnya membebani anak-anak kamu. Yang ada kemiskinan struktural akan terus berputar terus di lingkup keluarga kamu. Dan sekarang saatnya buat kamu buat bangkit dari keluarga kamu untuk keluar dari kemiskinan struktural. Dan sebagai generasi sandwich, kamu bisa bangkit dari kemiskinan struktural. Ayo, mulailah dari diri kamu untuk mengawali sebagai keluar dari zona kemiskinan struktural. Buat kamu yang udah subscribe, terima kasih. Sampai ketemu di video besok. Tulis aja di kolom komentar besok mau bahas apa. Dan sampai jumpa. Bye-bye.